pada hari ini kita di mana program kita hari ini adalah kita refleksi tentang mandiri belajar di topik 1 ya ini. Oke, yang saya jelaskan tadi teman-teman bisa lihat. Jadi di Merdeka Belajar ini kemarin teman-teman udah alhamdulillah ya, termasuk Bapak Kepse kita sudah menyelesaikan ya, mengikuti video yang ada dalam topik belajar ini dan tinggal menyelesaikan aksi nyata ya. Aksi nyata ya ini. Kalau ini aksi nyatanya perlu diperbaiki. Ini punya saya ya. Nanti saya perbaiki. Tapi saya maunya nanti kita sama-sama supaya teman-teman yang memang kemarin sudah selesai di post test kita langsung aksi nyata sama-sama ya. Nah, oke, untuk mengenal dan memahami diri. Nah, ini ada 3 ya. 3 ini mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian apa peran saya sebagai guru? Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Di sini sudah ada video. Video ini sebagai panduan. Setelah selesai kita menyaksikan penjelasan ini, nanti ada latihan pemahaman tentang apa yang disampaikan. Nah, setelah itu kita memberikan refleksi kita tentang apa yang kita dapat dari video ini. Oke, sederhana seperti itu. Dan kemarin sudah 4 atau 5 orang ya sudah masuk ke sini, dan ini untuk yang teman-teman yang memang belum, supaya nanti menyesuaikan dan kita simak saja dulu, karena inilah ketong pendidik ini, mungkin ketong berpikir ketong ini sudah guru, tapi ketong harus pentingnya mengenal diri sebagai pendidik ya. Jadi kesempatan ini kita mungkin menyimak bersama saja penjelasan dari video ini, yaitu mengenal diri dan peran sebagai pendidik ya. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia memutuskan menjadi guru. Apa yang ada dalam pikiran Ibu dan Bapak Guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita. Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita jadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, nanti kita diberi pertanyaan latihan pemahaman. Nah, di sini kita ditanya ya, itu apa itu pertanyaannya? Yang mana? C ya, setuju yang ini, memaknai dan oke. Berarti ketong memaknai dan menghayati ketong diri ya sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, berarti betul ya. Setelah sudah terjawab ya teman-teman, nanti kembali. Oke, berarti selesai. Ini latihan pemahaman 1 soal saja. Nah, di sini cara cerita refleksi. Nah, ini kan cara cerita refleksi ini seperti ini. Ini kan saya punya ya, saya kasih contoh ini. Nanti teman-teman itu refleksinya beda-beda ya. Jadi apa dari ini, dari pertanyaan ini? Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Jadi ini kembali kita jawab peran kita pada siswa-siswa kita ya. Nah, nanti teman-teman refleksikan di sini jawabannya seperti apa. Kan ini pasti beda-beda ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah refleksi kita ikuti lagi yang kedua ya.
Ini ada 3 ya, 3 video penjelasan. Nah, ini apa peran saya sebagai guru. Nah, kemudian yang di bawahnya setelah ini refleksi lagi ya. Menurut Anda guru seperti apa? Ya. Nah, ini harus jawab jujur. Ini refleksi diri ya. Jadi menurut ibu-ibu, guru seperti apa? Ibu-ibu di mata ibu-ibu dong pemurid. Nah, itu yang diinginkan. Jawab sendiri ya. Nah, ini mengenal diri. Nah, itu peran ya, peran saya. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya. Ini. Nah, latihan pemahamannya apa coba? Berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya. Kecuali apa? Apa ini? Ingat itu. Tidak boleh mempermalukan ya di depan teman atau di depan umum. Ya. Benar ya? Nah, berarti ini sudah teman-teman sudah bisa ya untuk nantinya melaksanakan ini ya. Yang saya harapkan, saya minta itu teman-teman jangan langsung menjawab pada pertanyaan pemahaman tadi, tapi dengarkan video seperti yang awal tadi supaya kita mengerti bahwa seperti apa ya guru abad 21 yang diinginkan sekarang. Dan memang betul penjelasan tadi awal itu bahwa zaman kita sekolah dengan zaman siswa yang sekarang itu sudah sangat berbeda. Nah, kalau apa itu? Ini 20 iya, satu topik ini 20 sampai 27 hari. Nyimpan waktunya. Ya, baca ya, pelajari semua modul 13 sampai 17 hari. Kemudian melakukan aksi nyata 17 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Tuh, nah, itu jelas ya. Nah, jadi itu panduan untuk penyelesaian topiknya. Itu ada waktunya, tapi begini, supaya saya pikir kalau satu topik ini kalau kita minggu depan duduk bersama, ya ibu-ibu dong siap karena minggu ini karena dong dengan nilai itu penilaian masih ada yang ulangan masih dengan praktek ya. Jadi ketemu belum fokus toh, ya ibu-ibu dong belum fokus untuk ini. Jadi tidak apa-apa, saya kasih gambaran saja khusus buat yang memang belum. Karena di antara komunitas ini ada sekitar 6 atau 7 orang yang sudah ya. Ibu Ode kemarin, Ibu Fat, Ibu Pak Kepsek juga tinggal pada aksi nyata. Nah, jadi yang belum supaya memang ini tidak sulit teman-teman. Yang sulitnya itu kalau malas atau tidak punya kemauan. Jadi yang diharapkan adalah harus berubah. Sebelum kita merubah pada siswa, berarti kita dulu. Apalagi tadi itu minggu kemarin kita bicara sedikit tentang profil pelajar itu kan pelajar sepanjang hayat. Nah, kalau berbicara pelajar sepanjang hayat berarti gurunya juga harus belajar sepanjang hayat. Seperti itu ya. Belajar mandiri ya yang belum itu di PMM. Kemudian nanti pada sudah sampai di post-test. Kalau mengalami kendala, post-testnya lewatkan saja ke topik berikut. Lanjut ke topik 2, kurikulum merdeka. Ikuti dulu videonya. Jawab pertanyaan pemahaman itu, kemudian refleksi saja. Nah, setelah itu nanti waktunya kita buat waktu sabar yang berikut. Kita sepakati bersama, kita bikin aksi nyata bersama-sama. Kita kirim sama-sama. Jadi kalau lulus sertifikatnya datang juga sama-sama. Paham? Ya, oke. Sepakat ya? Tidak susah. Kalau kita belajar sama-sama begini kan saling berbagi. Ya toh, yang sudah tahu bisa berbagi. Yang penting ada mau saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan hal baru untuk ketong ini di PMM ini 7 bulan lalu. Ya, 7 bulan lalu ini kita sudah mulai sebenarnya. Cuma kan teman-teman tidak lengkap. Ya, jadi waktu itu ada beberapa orang ya, Ibu Fat, Ibu Ode yang sudah aktif duluan waktu itu. Ada beberapa orang, 8 atau 9 orang waktu itu. Nah, itu
pas waktu-waktu begini mau libur ya mau libur semester. Nah, itu udah 7 bulan kemarin. Nah, jadi bukan hal baru, cuman penyelesaian topiknya ini yang tersendat-sendat. Entah apa alasannya. Mudah-mudahan tidak ada alasan lagi ya. Kita jalan pelan-pelan. Nanti setiap Sabtu kita selesaikan aksi nyata. Bagi yang memang aksi nyatanya belum paham, kita bantu supaya kita selesaikan bersama-sama. Nah, itu aja. Lalu saya pikir jelas ya, karena fokus kita adalah belajar mandiri. Dan untuk IKM ini perlu teman-teman ketahui, kita sekolah belajar mandiri belajar ya. Ini kita diberi kesempatan mau belajarnya sampai kapan gitu. Artinya gini, bisa 1 semester kita belajar saja dulu tentang IKM, bisa 1 tahun pelajaran, tergantung. Kalau teman-teman sudah bisa menjalankan implementasi Merdeka Belajar, jadi tidak serta-merta harus 1 kali, harus dengan capaian pembelajaran. Ini tidak, rubah pelan-pelan, mulai dengan gaya mengajar. Gaya mengajar yang mungkin dulu kita lebih, guru itu lebih, dia punya lebih punya peran ya. Dimulai rubah jadi libatkan siswa supaya sama-sama belajar. Jadi di sini yang diinginkan Merdeka Belajar adalah siswa ini keluar itu yang seperti disampaikan di video tadi. Siswa itu kan punya kodrat ya. Makanya perlu kita siapkan. Anak ini kalau dia punya bakat seperti ini, kita tuntun dia untuk mengembangkan kodratnya itu. Nah, jadi seperti itu Merdeka Mengajar. Tidak ada harus begini, harus begitu, tidak. Kita diberi kemerdekaan. Nah, seperti kemarin yang profil pelajar Pancasila sudah ada kan untuk langkah-langkahnya itu. Mau jalankan, print, lihat panduannya itu, jalan saja. Dan karena itu adalah sesuai dengan surat keputusan Kepala Kurikulum ya, BKASP kalau tidak salah, Badan Kurikulum Nasional itu. Nah, kita ikuti aja. Jadi kita mulai menerapkan pelan-pelan Merdeka Mengajar ini dalam pembelajaran kita. Mungkin semester depan ya, kita masuk pada semester genap, teman-teman sudah mulai pelan-pelan caranya seperti ini ya. Nah, itu akan lebih mudah. Lalu kita kenapa sudah dibilang bahwa sekolah IKM ya, implementasi kurikulum merdeka? Karena sekolah IKM adalah sekolah yang punya komunitas belajar. Jadi sekolah yang sudah punya komunitas belajar sudah tergolong dalam sekolah IKM. Nah, walaupun kita ini sekolah mandiri belajar. Nah, seperti itu. Karena dampak ini bukan dampak untuk kita. Dampaknya adalah untuk siswa. Masa depan siswa ini yang dipikirkan, bahwa kemarin yang saya sampaikan itu tujuan pendidikan nasional itu turunannya harus pelajar yang berkarakter Pancasila. Baru turunannya ke standar lulusan sekolah, baru turunannya lagi turun pada proses-proses itu ya, sampai pada turun capaian pembelajaran, turun pada ketong punya modul-modul atau RPP ya, modul-modul ajar itu. Jadi tidak ada semacam seperti belajar mandiri ini, mandiri belajar yang di PMM, pengembangan diri ini. Siapa yang mau berkembang ya, maka silakan sini belajar mandiri. Cuma saya sampaikan begini, jangan sampai di komunitas ini ya, dengan jumlah yang 24 ya, kita semua di sini, lalu nantinya 15 orang selesai, sementara yang lain tidak. Nah ini dikembalikan ke kesadaran masing-masing ya, kesadaran kita bahwa kita tanggung jawab, ini siswa punya masa depan. Lalu siswa dia yang sekarang bukan siswa yang zaman ketong dulu sekolah. Sumber pengetahuan siswa sekarang bukan hanya guru. Sumber pengetahuan siswa sekarang internet. Dia bisa lebih cepat dan menginformasi, mengkonfirmasi pengetahuan lewat internet. Ya, yang seperti penjelasan video tadi. Siswa kita sekarang sudah hebat, tetapi dia tetap membutuhkan ya pendidik, seorang guru. Lalu seorang guru ini seperti bagaimana menghadapi siswa yang di era sekarang?
Apakah kita guru yang tetap gaptek, yang masa bodoh dengan apa perkembangan zaman? Kan tidak. Masa siswa sudah bisa, kita tidak. Ini bagaimana nanti mengembangkan dia punya bakatnya? Nah, itu yang perlu untuk kita sadari. Lalu kita belajar saja pelan-pelan karena tidak ada pemaksaan, ya. Ini merdeka kemerdekaan, ya. Kita belajar merdeka, ya, di sini. Mandiri belajar ini. Merdekanya hanya begini. Kan sudah dilihat waktunya itu. Masa 5 modul ini tidak bisa diselesaikan dalam 27 hari. Sibuk apa sekali, ya tuh. Nah, gitu. Jadi kalau umpamanya lagi santai-santai gorengan bal juga bisa dengarkan videonya. Putar video kan. Oh iya weh. Nah, selesai itu kan ketong pasti ingat. Tuh, ketong refleksikan. Dan itu dengan bahasa ketong saja, tidak perlu untuk bahasanya bagus-bagus, tidak. Apa yang ketong rasakan, ketong pikirkan, ketong tulis di situ, refleksikan. Nah, nanti pada aksi nyatanya baru kita duduk sama-sama bikin aksi nyata, nama masing-masing, akun masing-masing kita kirim sama-sama. Ketika aksi nyata itu lulus, maka pemainnya 24 orang semua di komunitas ini insya Allah lulus, ya lulus sama-sama. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah masuk pada pembelajaran ini, maka saya pikir teman-teman juga akan punya kesadaran diri tentang mengenal diri sebagai pendidik ini. Nah, karena jawaban yang diminta adalah jawaban yang dari hati masing-masing. Jawaban pengalaman teman-teman selama ini sebagai guru. Ya toh? Daripada kurikulum merdeka pakai supaya terbiasa dengan siswa, mengajar, bikin siswa dia senang, bikin pembelajaran bermakna yang seperti apa. Kan gitu. Oke? Cukup ya? Mungkin itu. Ya, kita punya waktu pas, kurang 3 menit, pas waktu pulang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hah? Bermanfaat buat ketong semua. Ini Pak. Ini Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran. Ya, 3 ini dulu teman-teman. Untuk Anda. Ini, ya. Jadi 3 sub atau 3 topik itu ada pada modul 1. Terus modul 2 itu 5. Itu ada 4 lagi. Kemudian yang berikut itu perlu untuk ke depan kita semua bisa ikuti pelan-pelan, dan kita bersyukur bahwa di antara sekian banyak atau sekian ratus guru yang ada di Kota Tual, itu salah satunya kita punya sekolah, salah satu guru yang bisa mampu untuk bisa menjalankan kegiatan ini. Itu kita harus bangga. Kita tidak lagi mau butuh narasumber atau siapa lagi. Kita tidak bayar lagi, kita punya orang sudah ada di dalam. Bahkan mungkin orang lain butuhkan, boleh kita bisa bantu.